Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang Pilpres dan Pemilu 2024 nanti yang semakin hari semakin dekat ya teman-teman. Ini udah bulan Desember mendekati akhir Januari, kemudian proses Pilpres dan Pemilu akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024 teman-teman. Jadi sudah dekat sekali dan memang seyogianya kita semua sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sudah sepatutnya kita melabuhkan hak pilih kita kepada seseorang ataupun pasangan yang betul-betul menurut kita mumpuni, memang pantas untuk menjadi pemimpin negara kita ini ya teman-teman, bukan sekedar orang-orang yang hanya berambisi ya merengkuh kekuasaan demi kepentingan golongan ataupun kelompok mereka, tapi kita perlu seseorang yang betul-betul memiliki kredibilitas dan memiliki intelektualitas serta kebijakan nurani, di mana betul-betul memiliki kasih sayang ya, memiliki kebijaksanaan untuk kemudian mensejahterakan, memberikan kemakmuran serta rasa keadilan kepada seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia, bukan sekedar lip service saja ya teman-teman. Kalau kita lihat kan semuanya memang seperti itu menjelang pemilu, tapi kenyataannya apa teman-teman? Saat ini di kala kita memang ekonomi sulit seperti ini ya teman-teman, sepertinya banyak masyarakat kita sekarang ini yang mengalami kesulitan, yang macet usahanya, kemudian terkena PHK, bahkan yang bangkrut usahanya, sementara harus menghidupi keluarga, anak-anak gitu kan. Di masa-masa sulit seperti ini memang sebetulnya negara gitu kan, pemerintah memberikan solusi ataupun jalan keluar, atau paling tidak meminimalisir lah kesulitan hidup dari masyarakat banyak gitu kan. Nah ini yang betul-betul memang kita harapkan di kesononya gitu kan, akan betul-betul tercapai ya, terlaksana apa harapan daripada lapisan masyarakat, utamanya yang menengah ke bawah gitu kan. Yang utamanya yang memang tambah miris ini memang kasus korupsi yang semakin merajalela ya di negara kita ini. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, seberapa pintar, seberapa hebat, seberapa beraninya seseorang gitu kan, seberapa cerdasnya seseorang, tapi kalau kemudian kasus dan korupsi ini kemudian nggak ditekan gitu sampai kemudian dipres, ini kemudian tetap akan susah ya terjadinya kemakmuran ataupun rasa keadilan di seluruh lapisan masyarakat dan warga negara Indonesia. Dan kasusnya memang sangat miris sekali ya, mulai dari awal masa pandemi COVID-19 ya, kita bisa lihat ya ada korupsi besar, yaitu di Kementerian Sosial yang membagikan bansos yang harusnya memang itu diberikan untuk orang-orang yang memang membutuhkan bantuan gitu kan, malah kemudian dikorupsi kesininya. Kemudian korupsi besar lainnya juga nyambung ya, banyak sekali kan korupsinya. Kemudian kan memang kasus-kasus itu sepertinya sudah menjadi sarapan wajib para penonton yang nonton di stasiun televisi ataupun di channel-channel di media sosial, merupakan menu harian ya. Kita lihat yang terakhir kemudian ada korupsi kasus tower BTS, kemudian di Kementerian Kehutanan, yang lebih parah lagi dari badan yang memang kemudian dipercaya mendapat kepercayaan daripada warga negara dan masyarakat serta pemerintah Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan belum lama ini salah satu komisionernya atau pimpinannya gitu kan menjadi tersangka teman-teman.
sangkaannya juga sangat serius, yaitu sangkaannya adalah pemerasan terhadap tersangka korupsi. Nah ini, di mana lagi kita mau percaya dalam keadaan seperti ini ya teman-teman. Nah untuk itulah teman-teman, ini sudah mendekati waktu pemilu, kita untuk betul-betul melihat ide dan gagasan daripada rekam jejak dan ide serta gagasan daripada para calon yang ada. Yang perlu kita lihat salah satunya adalah yang betul-betul secara clear mengungkapkan ide dan gagasannya untuk upaya penekanan kasus korupsi di Indonesia, itu adalah Anies Baswedan ya teman-teman. Kita lihat nanti gimana sih ide dan gagasan Anies Baswedan ini dalam kalau beliau nanti terpilih untuk menekan angka korupsi di Indonesia, sehingga insya Allah ya teman-teman, jika angka korupsi ini bisa ditekan dan pemimpin yang terpilih nanti memiliki komitmen yang kuat ya, serta keberanian yang kuat untuk kemudian menekan angka korupsi, insya Allah kedepannya bangsa dan negara kita ini yang memang gemah limpah roh jinawi yang kaya akan sumber daya alam, insya Allah warga negara kita akan mendapatkan rasa keadilan dan kemakmuran ya teman-teman. Oke teman-teman, coba kita lihat ide dan gagasan Anies Baswedan ya. Nanti kita lihat seperti apa sih gitu kan. Yang jelas Anies Baswedan ini betul-betul serius kalau kita lihat ya. Betul-betul kalau kita lihat punya kredibilitas, punya komitmen yang kuat, dan saya yakin kita bisa melabuhkan keyakinan ataupun kepercayaan kita insya Allah kepada Anies Baswedan jika beliau nanti terpilih, karena memang saya lihat beliau orangnya amanah. Kalau kita lihat dari wajahnya juga udah tampak teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat nih Anies Baswedan ya. Mencegah jangan sampai ada lagi kasus korupsi di level manapun, di daerah sampai di pusat. Gimana tuh Bang Anies? Gini, kalau nol korupsi nggak mungkin. Sepanjang sejarah umat manusia akan selalu ada yang baik dan akan selalu ada yang jahat, akan selalu ada yang saleh, akan selalu ada yang justru tidak saleh. Nah itu fakta umat manusia. Karena itu yang harus dikerjakan adalah mencegah, meminimalkan, tapi tidak mungkin jadi nol, tidak mungkin jadi nol. Di korupsi itu 3 kemungkinannya. Dia korup karena serakah. Ini yang banyak ditangani KPK, kejaksaan, karena serakah. Yang kedua, korup karena kebutuhan. Apa kebutuhan? Gajinya cukup untuk hidup 20 hari, 10 hari terakhir nggak cukup. Nah yang jenis ini, itu solusinya dengan dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, korup karena sistem. Nah kebanyakan yang ditangani KPK itu yang pertama, dan ada beberapa yang ketiga. Nah menangani yang pertama dengan apa? Rasa takut. Menurut saya di Indonesia apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Miskin, dimiskinkan. Sehingga kalau korup maka seluruh hartanya diambil alih oleh negara. Dan bayangkan sudah korupsi, dihukum 10 tahun, pulang seluruh asetnya banyak sekali kena hasil korupsi. Gak ada bedanya dengan orang yang tidak korup. Karena itu dihukumnya dengan dimiskinkan. Kenapa tidak hukuman mati? Hukuman itu harus memberikan ruang kalau ada kesalahan, karena sistem pengadilan kita mungkin tidak sempurna. Bila terjadi kesalahan di dalam penuntutan, di dalam kita mencari bukti, dan ternyata sesudah dihukum ditemukan bukti baru, kita tidak bisa mengembalikan. Oke. Sementara sistem hukum kita belum sempurna. Jadi menurut saya hukuman dimiskinkan itulah yang bisa mencegah korupsi dari pejabat. Oke teman-teman, jadi kita udah lihat penjabaran daripada ide dan gagasan Anies Baswedan tadi ya, di dalam video bahwasanya Anies Baswedan ini memang memiliki ide dan gagasan bahwasanya beliau mengungkapkan untuk menekan angka korupsi secara umum nanti beliau jika terpilih nanti mengutarakan ide dan gagasannya untuk memberikan efek rasa takut, yaitu untuk pengesahan undang-undang, mendorong pengesahan undang-undang perampasan aset. Jadi memberikan efek rasa takut pada para koruptor dengan dimiskinkan. Beliau menjelaskan kan.
Artinya memang kalau kemudian ada yang orang dikorupsi sampai 5-10 tahun di penjara karena korupsi, tapi kemudian asetnya banyak, keluar ya sama aja kayak orang mungkin pergi kerja di luar negeri ya, pulang keluar dia asetnya masih banyak gitu kan, artinya nggak ada efek jerahnya. Tapi kalau kemudian mereka korupsi, kemudian dipenjara, ditangkap di penjara dan harta kekayaannya disita oleh negara dan dimiskinkan, tentunya ini akan menimbulkan efek rasa takut yang luar biasa untuk para koruptor. Oleh karena itu kalau kita lihat ini memang penjabaran Anies Baswedan ini udah secara gamblang, secara clear, jelas gitu kan, bahwasanya beliau memiliki komitmen, memiliki ide dan gagasan, komitmen serta kredibilitas serta keinginan ya untuk menekan angka korupsi di negara kita Indonesia. Jadi teman-teman, ini kalau menurut saya salah seorang pemimpin yang memang betul-betul kita harapkan ya, memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun, mensejahterakan, memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat dan warga negara Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, dimanapun kalian berada gitu kan, kalian nanti untuk menggunakan coba kita analisa ulang lah. Jangan kemudian kalau kemudian kita memilih di Pilpres 2024 nanti hanya karena rasa suka gitu kan, dan tidak memilih karena rasa nggak suka, dan kemudian karena fanatisme gitu kan, yang berlebihan terhadap tokoh-tokoh tertentu. Yang kita butuhkan di sini untuk negara kita adalah orang yang betul-betul the right man in the right place, orang yang memang tepat di tempatnya untuk memberikan solusi-solusi itu. Dan kalau menurut saya Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar ini betul-betul membawa harapan besar untuk kita semua. Oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.